لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama membahas soal-soal tes kompetensi teknis untuk persiapan P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal kompetensi teknis untuk semua guru bagian pedagogik beserta jawaban dan pembahasannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel SAI Edukasi, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan menyebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga dalam menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahap perkembangan moral pra-konvensional, konvensional, C. pasca konvensional, D. interkonvensional. Silahkan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 1 yaitu B. konvensional. Pembahasan. Pada masa perkembangan moral konvensional, memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat maupun bangsanya merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi yang muncul, tetapi dibutuhkan perbuatan dan loyalitas yang sesuai dengan harapan pribadi dan tertib sosial yang berlaku. Lanjut nomor 2. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar dalam hal A. kesulitan akademis, B. gangguan simbolik, C. gangguan non-simbolik, D. gangguan sosial. Silahkan dicermati pilihan jawabannya. Ya, untuk jawaban nomor 2 adalah B, yaitu gangguan simbolik. Pembahasan. Gangguan simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat namun mengalami gangguan pengamatan. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Lanjut ke nomor 3. Pada saat mempersiapkan pembelajaran,
Seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Silahkan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 3 adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pembahasan. Secara umum, manfaat media pembelajaran ialah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktik, yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Pemutusan perhatian siswa, mengunggah emosi siswa, membantu siswa memahami materi pembelajaran, membantu siswa mengorganisasikan informasi, membangkitkan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih konkret, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, mengaktifkan pembelajaran. Lanjut ke nomor 4. Seorang guru harus memenuhi beberapa kompetensi. Salah satunya guru tersebut harus memiliki kompetensi pedagogik. Di bawah ini yang bukan termasuk kompetensi pedagogik adalah: A. Memahami peserta didik, merancang pembelajaran, menguasai langkah-langkah penelitian, melaksanakan pembelajaran. Jawaban untuk nomor 4 adalah C. Menguasai langkah-langkah penelitian. Yang bukan termasuk berarti adalah C. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Apa saja fokus pengembangan kompetensi pedagogik? Pembahasan ini meliputi 1. Kemampuan dalam memahami peserta didik, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil, kemampuan mengembangkan potensi peserta didik. Lanjut ke nomor 5. Pak Rudi merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh Pak Rudi adalah: A. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi selektif, evaluasi diagnostik. Silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 5 adalah A. Evaluasi formatif. Ya, evaluasi formatif biasanya dilakukan setelah pembelajaran. Contohnya ulangan harian. Sedangkan evaluasi sumatif biasanya dilakukan setelah periode tertentu. Semisal 1 semester ujian penilaian akhir semester, itu contoh adalah evaluasi sumatif. Lanjut ke nomor 6. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 3.
membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Urutan yang benar pada model pembelajaran problem based learning adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 6 adalah A. 1, 2, 3, 4. Pembelajaran berbasis masalah atau sering dikenal dengan model pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajaran. Sintaks. 1. Orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lanjut ke nomor 7. Bagan gambar fotografik baik yang disajikan dalam poster, papan tulis, buku, dan sebagainya merupakan contoh media audio bergerak teks visual. Jawabannya adalah D. Visual. Macam-macam media pembelajaran. Media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan peserta audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media visual. Media audio visual, media serbaneka, gambar, fotografi, peta, dan globe. Lanjut ke nomor 8. Kegiatan proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian adalah kegiatan pengukuran, penilaian, evaluasi, pemilihan. Silahkan dicermati. Jawaban untuk nomor 8 adalah C. Evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan afektif. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Lanjut ke nomor 9. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban untuk nomor 9 adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Jawaban, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa saja fungsi indikator? Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Lanjut ke nomor 10. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik, penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, penilaian silabus dan RPP, penilaian standar kompetensi kelulusan.
Jawaban untuk nomor 10 adalah A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Standar penilaian apa saja? Mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah yang diuraikan sebagai berikut. Demikian pembahasan 10 soal, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.